kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Tika gimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat. Oh ya, Pak Irfan hari ini mau melaksanakan coaching ya? Iya Bu. Sebelumnya saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum melakukan proses coaching. Boleh nggak Pak Irfan? Boleh. Jadi nanti waktu saat Pak Irfan melakukan coaching, dan coaching itu kan akan saya amati. Nanti apakah sudah sesuai dengan rubrik yang ada, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yaitu sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, serta jawaban yang disampaikan oleh coaching apakah sudah sesuai dengan pernyataan Pak Irfan yang disampaikan. Terus Pak Irfan jangan lupa ya, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Pak Irfan? Boleh. Pak Irfan, nanti kompetensi apa yang ingin Pak Irfan kembangkan saat coaching nanti? Kompetensi inti coaching antara lain adalah kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh iya, berarti nanti Pak Irfan kompetensi yang ingin dikembangkan itu yaitu kehadiran penuh ya Pak Irfan ya, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Adakah kompetensi yang lebih spesifik itu Pak Irfan yang nanti mau Pak Irfan kembangkan atau dalam proses coaching nanti? Itu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching nantinya. Ya, jadi berarti yang lebih spesifiknya nanti tentang memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak Irfan ya? Iya. Jadi nanti kira-kira setelah itu indikator yang ketercapaian dari coaching itu apa Pak Irfan? Nantinya setelah proses coaching, saya ingin coaching dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan dan mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialami oleh si coaching. Iya. Jadi indikator ketercapaiannya itu ketika nanti coachingnya itu dapat mengembangkan kompetensinya ya, yang dimiliki untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana dari permasalahan yang dialami. Baik Pak Irfan, terima kasih atas jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dan sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Irfan ya. Terima kasih ya Pak Irfan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Irfan. Gimana kabar Bu Vera? Alhamdulillah saya sehat Pak Irfan. Oh ya Bu Vera, katanya akan menyampaikan sesuatu ya Bu? Iya Pak Irfan. Jadi begini loh, saya kan melihat siswa-siswi di sekolah saya semakin kesini kok minat membacanya itu semakin berkurang ya. Kesadaran membacanya itu sangat rendah. Oh, jadi minat membaca siswa di sekolah itu rendah gitu ya? Iya betul Pak Irfan. Kita punya waktu tidak lama Bu ya, sekitar 10 atau 15 menit kira-kira hal apa yang ingin Ibu Vera dapatkan dari obrolan kita pada hari ini. Begini Pak, di sekolah saya kan minat membaca siswanya kan udah semakin rendah, semakin menurun. Saya ingin mereka itu tumbuh kesadarannya itu dari diri mereka sendiri. Mereka senang membaca dari diri mereka sendiri. Jadi tidak menunggu ada perintah dari guru untuk membaca ya pada saat pelajaran. Mereka mau membaca sendiri tanpa disuruh. Karena mereka juga pergi ke perpustakaan itu hanya untuk memenuhi jadwal kunjungan perpustakaan aja Pak. Jadi kan di perpustakaan pun mereka sebagian membaca dan sebagian lain tidak membaca. Jadi disinilah nampak minat mereka sudah berkurang. Jadi intinya Ibu ingin meningkatkan minat membaca daripada siswa yang ada di sekolah Ibu. Iya benar Pak. Kira-kira menurut Bu Vera, siswa
siswa sudah dikatakan tumbuh minat membaca itu seperti apa yang dikatakan tumbuh minat membaca? Ya, kalau misalnya kita lihat ya, siswa itu tumbuh minat membaca dengan mereka sadar untuk membaca dengan sendirinya tanpa dipaksa oleh guru untuk berkunjung ke perpustakaan atau untuk membaca di pojok baca di kelas masing-masing ya, tanpa harus dipaksa oleh guru. Jadi membaca buku di pojok baca juga dengan mading-mading yang ada di sekolah dengan sendirinya tanpa dipaksa seperti itu, Pak. Jadi menurut Ibu mereka itu sudah tumbuh minat membacanya ketika mereka rajin membaca dalam arti kata tanpa ada paksaan dan kemauan dari mereka sendiri, Ibu ya. Ya benar, Pak. Nah, kalau menurut Ibu hal itu disampaikan tadi level ideal anak sudah berkembang minat membacanya dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira situasi saat ini minat ataupun kesadaran membaca siswa di sekolah itu di level berapa kira-kira ya? Ya, berdasarkan pengamatan saya, Pak ya, sepertinya mereka berada di skala 6 seperti itu, Pak. Oh, berarti di skala 6 ya, di level 6. Terus kira-kira ya Ibu nantinya minat membaca siswa yang di skala berapa yang Ibu inginkan? Kita nggak usah muluk-muluk ya, Pak. Saya maunya anak berada di skala 8 itu sudah cukup. Oh ya. Jadi Ibu ingin minat membaca siswa itu meningkat dari level 6 menjadi level 8 gitu ya Bu? Iya benar. Kira-kira apakah Ibu sudah punya rencana untuk mencapai target agar siswa itu dari 6 menjadi 8 tadi ya Bu ya? Kira-kira apa rencana Ibu untuk meningkatkan minat membaca siswa Ibu tadi dari level 6 ke level 8? Nah, itu yang selama ini sedang saya pikirkan ya, Pak. Kira-kira hal yang apa yang nantinya dapat meningkatkan minat membaca siswa. Jadi saya niatnya ini ya, ingin membuat perpustakaan digital sekolah agar siswa dapat mengunjungi perpustakaan kapan saja via online ya, dan memungkinkan dengan menyediakan game-game edukasi di dalamnya dan menyertakan buku-buku dengan desain menarik ya. Atau yang kedua akan melakukan workshop ya atau pelatihan agar siswa itu bisa meningkatkan minat membaca mereka seperti itu, Pak. Nah, dari dua strategi yang sudah Ibu rencanakan, kira-kira ya strategi mana yang Ibu terlebih dahulu laksanakan atau yang lebih Ibu segerakan untuk dilaksanakan dari dua strategi itu? Rencana saya, Pak ya, saya akan membuat perpustakaan digital terlebih dahulu karena saya rasa strategi ini lebih efektif dan siswa akan lebih tertarik dengan hal ini. Wah, strategi yang sudah Ibu itu sangat menarik dan keren Bu ya, saya rasa. Ini sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya. Lalu kira-kira kapan rencana ini akan Ibu laksanakan di sekolah Ibu nantinya? Nah, insya Allah secepatnya ya, rencananya dalam minggu inilah saya akan melaksanakan rencana ini. Baik Bu, dalam kegiatan ini ya untuk menyukseskan kira-kira siapa saja Ibu libatkan nantinya? Tentunya ya tenaga perpustakaan itu harus terlibat semua dalam kegiatan ini. Kemudian saya akan meminta bantuan kepada tenaga IT ya untuk membantu kami dalam membuat aplikasi perpustakaan digital. Serta kami mungkin nanti akan berkolaborasi dengan perpustakaan daerah, Pak. Wah, rencana Bu Vera ini sampaikan sebenarnya sudah sangat bagus, matang ya. Tinggal action aja lagi Bu kira-kira ya. Baik, Bu Vera sudah di penghujung sesi. Kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Jadi Pak ya, dari percakapan ini saya tadi awalnya bingung ya Pak, bagaimana cara meningkatkan minat membaca siswa saya di sekolah. Dan sekarang saya jadi dapat pencerahan tentang rencana atau strategi apa yang akan saya lakukan ke depannya ya untuk meningkatkan minat membaca siswa.
Terima kasih Pak Irfan sudah membantu saya. Sama-sama Bu Vera. Jadi intinya Ibu sudah menemukan sebuah solusi untuk permasalahan Ibu ini ya, dan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan ini ya. Ya, betul sekali Pak. Baik Bu Vera, jadi saya juga penasaran juga nih nanti gimana hasilnya. Untuk sekarang kita ngobrol-ngobrolnya di sini saja. Mungkin minggu depan atau next time lah, ketika sudah berjalan kegiatan Ibu, kita mungkin bisa ngomong-ngomong lagi ya Bu ya. Oke, Baik Bu. Pak. Terima kasih Bu Vera. Ya, sama-sama Pak Irfan. Saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana Pak Irfan? Proses coaching menurut Pak Irfan tadi sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Ika, tadi berjalan dengan baik dan lancar ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Alhamdulillah ya. Begini Pak Irfan, setelah ketika tadi saya melakukan observasi tadi, saat Pak Irfan melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Boleh kan Pak Irfan? Boleh Bu Ika. Pak Irfan, apa saja yang sudah Bapak dapatkan dari proses coaching tadi terkait dengan indikator yang sudah Bapak capai? Tadi pada saat proses coaching, saya sudah menggunakan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coaching. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Jadi Pak Irfan sudah berhasil ya melaksanakan proses coaching menggunakan alur tirta ya Pak Irfan ya? Ya Bu. Nah tadi setelah saya amati kegiatan coaching Pak Irfan, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Jadi tadi Bapak itu sudah berhasil ya melakukan proses coaching dengan alur tirta, sudah juga menanyakan tujuan, kemudian serta melakukan identifikasi. Dan Bapak juga sudah mengarahkan si coaching tadi untuk menemukan rencana aksi yang sebaiknya akan dilakukan untuk dilakukan yang sudah membantu coaching ya Pak ya, agar rencana nanti itu dapat dilaksanakan dengan baik. Tadi saya mengamati, saya juga melihat kalau Bapak itu fokus ya, dan dalam kegiatan coaching tadi artinya Bapak itu sudah mencapai kompetensi yang present, artinya sudah kehadiran penuh gitu ya. Dia mendengarkan dengan aktif, serta Bapak juga sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Pak Irfan, kira-kira kompetensi apa lagi nanti yang mau Pak Irfan kembangkan? Saya ingin mempelajari lebih dalam tentang alur data ya pada proses coaching, sehingga nanti saya ketika melakukan kegiatan coaching ini ya hasilnya akan lebih baik dan lebih maksimal lagi. Wah, luar biasa ya Pak Irfan ya. Jadi Pak Irfan itu mau menggali lagi ya tentang alur tirta ya Pak Irfan ya, agar proses coaching berikutnya itu akan lebih mantap lagi ya. Baik Pak Irfan, menurut saya itu sudah luar biasa sekali apa yang sudah Pak Irfan berikan dalam proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Pak Irfan semakin sukses ya Pak Irfan ya ke depannya ya. Ya Bu. Baik Pak Irfan, terima kasih karena sudah berkenan mengobrol-ngobrol dengan saya, udah sharing ya Pak Irfan ya. Terima kasih Pak Irfan. Izin dulu ya Pak Irfan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Tika, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Vera, alhamdulillah kabar baik. Gimana kabar Bu Vera? Alhamdulillah juga saya sehat hari ini Bu Tika ya. Nah hari ini kan saya dengar Bu Tika akan melaksanakan coaching ya di sekolah ya. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Bu Tika melakukan proses coaching. Apakah bisa ya Bu Tika? Boleh Bu, silakan. Nanti pada saat Ibu Tika melakukan coaching ya, coach dan coach akan saya amati ya dan nilai sesuai dengan rubrik yang ada.
apakah sudah sesuai dengan alur data atau belum, Butika ya. Dan apakah sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching ya, serta jawaban yang disampaikan oleh coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu Tika sampaikan nantinya. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu Tika ya? Boleh, silakan Bu. Nah, yang pertama Bu Tika, kompetensi apa yang ingin Bu Tika kembangkan nanti dalam proses coaching ini? Nanti rencananya ketika coaching nanti saya mau mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Bu Vera, kemudian mendengarkan secara aktif, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi kan kompetensi yang ingin Ibu Tika kembangkan nanti kan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, adakah kompetensi yang lebih spesifik ya Bu Tika yang ingin Ibu Tika kembangkan di proses coaching ini? Jadi nanti saya akan mendengarkan dengan aktif Bu Vera, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Tika, jadi yang lebih spesifiknya nanti Ibu Tika tekankan di mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dari kepada si coach ya. Benar. Nah, kira-kira nih Bu Tika, indikator ketercapaian dari coaching ini apa ya Bu Tika? Nantinya sih setelah proses coaching, saya ingin si coaching itu dapat mengembangkan kompetensi yang dia miliki Bu Vera, untuk menemukan solusi serta langkah-langkah apa agar permasalahan itu dapat diselesaikan. Oke Bu Tika, jadi kan indikator ketercapaiannya nanti coaching ini dapat mengembangkan kompetensi dan menemukan langkah-langkah penyelesaian dari masalahnya ya. Baik Bu Tika, terima kasih banyak atas jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Boleh ya? Oke, terima kasih Bu Tika. Sampai jumpa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam Bu Tika. Gimana kabarnya Pak Irfan? Alhamdulillah sehat. Bu Tika gimana? Alhamdulillah sehat juga Pak Irfan. Pak Irfan tadi katanya mau menyampaikan sesuatu ya? Iya Bu Tika, gini loh, saya ada sedikit masalah. Jadi siswa dan siswi itu ya semakin lama saya lihat di sekolah saya ya Bu ya, minat membaca dan kesadaran membaca itu semakin menurun. Bisa dikatakan mereka ya sudah minat membaca mereka rendah lah gitu Bu. Berarti minat membaca di siswa sekolah Bapak itu rendah minatnya Pak ya? Iya, betul gitu. Oh ya, jadi kita ini punya waktu nggak lama sih Pak Irfan, mungkin sekitar 10 atau 15 menit. Kira-kira hal apa yang Bapak inginkan nanti setelah kita ngobrol ini Pak Irfan? Iya Bu, gini Bu, siswa di sekolah saya kan minat membacanya rendah Bu ya. Saya ingin mereka bisa tumbuh kesadaran pada diri mereka untuk senang membaca dari diri mereka sendiri Bu ya. Jadi tidak menunggu adanya perintah atau saat pelajaran saja mereka membaca. Kadang-kadang mereka juga pergi ke perpustakaan hanya memenuhi jadwal penugasan wajib yang dijadwalkan oleh sekolah Bu ya. Kemudian setelah mereka berada di perpustakaan, terkadang mereka tidak membaca Bu, hanya bermain-main dengan teman-teman mereka. Jadi itu yang ingin saya komunikasikan dengan Bu Tika gitu. Iya, berarti pada intinya itu Pak Irfan itu ingin meningkatkan minat baca siswa ya Pak Irfan ya? Iya Bu. Kira-kira dari permasalahan tadi untuk menurut Pak Irfan ya, siswa yang sudah dikatakan tumbuh minat membacanya itu seperti apa Pak Irfan? Ya, siswa itu senang dengan membaca ya, mengikuti kegiatan literasi ya tanpa ada paksaan ya, dan sering berkunjung ke perpustakaan ya.
tanpa menunggu jadwal wajib. Jadi di luar jadwal wajib mereka senang pergi ke pustaka, senang membaca, ya. Kemudian membaca buku di pojok bacaan juga gitu Bu ya, juga membaca mading-mading di kelas ataupun mading-mading yang ada di sekolah dengan sendirinya tanpa harus ada pemaksaan gitu Bu. Oh iya. Jadi menurut Pak Irfan nih, mereka itu sudah tumbuh minat baca itu ketika mereka rajin tanpa dipaksa ya Pak Irfan. Iya begitu. Nah, kalau menurut Pak Irfan, hal yang Pak Irfan sampaikan tadi itu idealnya anak-anak itu sudah berkembang minat untuk membaca yang dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira situasi dan kesadaran minat baca siswa Pak Irfan sekarang pada level berapa? Kira-kira Bu ya di skala 6 lah gitu Bu, untuk siswa-siswa saya saat ini Bu. Oh, terus kira-kira Pak Irfan tuh pingin nanti minat baca itu berada di skala berapa? Jadi Bu ya, saya ingin minat membaca siswa itu meningkat Bu ya di level 8 gitu Bu. Jadi Pak Irfan itu pingin anak-anak itu minat bacanya meningkat ya dari 6 ke 8 ya. Iya Bu. Kira-kira nih Pak Irfan tuh udah punya rencana apa supaya minat baca itu bisa tercapai dengan target Pak Irfan di level tersebut? Ya selama ini gue ada kepikiran ya, saya sedang berpikir kira hal yang nantinya dapat meningkatkan minat membaca siswa tadi Ya. Jadi saya niatnya ingin membuat perpustakaan digital di sekolah agar siswa dapat mengunjungi perpustakaan itu kapan saja via online dan mungkin dengan menyediakan game-game edukasi ya, yang mana di dalam game-game ini ada melakukan workshop ya, di dalamnya ada menyertakan buku-buku dan desain digital ya, atau yang kedua akan melakukan workshop ya atau pelatihan agar siswa bisa meningkatkan minat membaca ya, seperti misalnya bagaimana konsentrasi membaca, apa manfaat membaca, seperti itulah kira-kira Bu. Nah Pak Irfan, kan tadi ada 2 strategi ya Pak Irfan ya. Iya, Kira-kira strategi mana itu yang pertama akan Pak Irfan laksanakan? Untuk saat ini mungkin Bu ya, saya ingin membuat perpustakaan digital dulu Bu, karena saya rasa strategi ini akan lebih efektif ya, dan siswa akan lebih tertarik dengan hal-hal ini, karena sekarang ini kan sebenarnya HP di mana-mana ya, jadi saya bisa digunakan. Wah, strategi yang sudah Pak Irfan rencanakan itu sangat menarik Pak Irfan ya, keren ya Pak Irfan ya, sesuai dengan perkembangan anak ya di zaman ini. Lalu kira-kira Pak Irfan nanti rencana ini kapan sih mau dilaksanakan? Insya Allah Bu, targetnya secepatnya, mungkin ya mulai minggu depan ya, saya akan melaksanakan rencana ini. Nanti Pak Irfan dalam kegiatan ini Pak Irfan ya, siapa-siapa yang akan Pak Irfan libatkan nanti? Dalam kegiatan itu yang pertama saya libatkan adalah seluruh tenaga perpustakaan yang ada di sekolah, kemudian ahli IT yang mampu membantu kami membuat aplikasi perpustakaan. Mungkin ada beberapa guru yang pintar ya, betul, serta kami mungkin nanti akan berkolaborasi dengan perpustakaan daerah ya. Jadi mereka nanti mungkin bisa memberikan masukan dan bentuk-bentuk aplikasi itu ya, syukur-syukur kalau memang mereka bisa membagikan aplikasi yang gratis gitu. Wah, keren sekali sudah rencana Pak Irfan, sudah sangat matang ya Pak Irfan ya, tinggal action aja nih Pak Irfan. Oh ya Pak, kita ini dari penghujung sesi nih, kira-kira Bapak dari percakapan ini apa yang sudah Bapak dapatkan? Jadi dari percakapan ini Bu ya, Monika ya, tadi awalnya saya bingung ya, bagaimana cara meningkatkan minat membaca. Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam Bu Vera. Nah, bagaimana tadi prosesnya setelah Ibu Tika melakukan coaching dengan Pak Irfan? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Vera, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Oke, begini Bu ya.
ya, setelah saya melakukan observasi tadi ya pada saat Ibu melakukan coaching, Ya. ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh ya? Boleh, silakan Bu. Oke, baik, pertama Bu ya, apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator pencapaian? Tadi Bu Vera ya, pada saat proses coaching saya sudah menggunakan alur cerita Bu Vera. Kemudian itu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab yang nanti akan dilakukan oleh coaching. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Ya baik, jadi Ibu kan sudah berhasil ya melaksanakan proses coaching menggunakan alur cerita. Nah, tadi setelah saya mengamati ya kegiatan coaching Ibu, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan ya. Jadi tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan menggunakan alur cerita, sudah menanyakan tujuan, proses yang sudah juga mengidentifikasi masalah ya dari si coaching, dan Ibu sudah mengarahkan coaching menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan, dan sudah membantu coaching menemukan rasa tanggung jawab ya pada diri coaching agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Tadi saat saya mengamati, saya juga sudah melihat Ibu sangat fokus ya dengan kegiatan coaching, yang artinya Ibu sudah mencapai kompetensi present, berarti kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching ya. Nah Bu ya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Nanti saya ingin mempelajari lebih dalam lagi Bu Vera tentang alur tirta, yaitu pada proses coaching, sehingga nanti ketika saya melakukan kegiatan coaching lagi akan lebih baik dari hari ini. Wah, luar biasa ya, baik sekali ya. Jadi Ibu ingin belajar lagi lebih dalam lagi tentang alur cerita agar proses ke depan ya, proses coaching yang akan dilaksanakan ke depan itu bisa berjalan lebih baik lagi ya. Baik Ibu, menurut saya luar biasa sekali ya apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya ya. Terima kasih sudah berkenan berbincang-bincang dengan saya mengenai hal ini ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Vera. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Vera. Waalaikumsalam Pak Irfan. Gimana kabar Bu Vera hari ini? Alhamdulillah ya, hari ini saya sehat Pak Irfan. Oh ya, hari ini Bu Vera rencananya ingin melaksanakan coaching ya? Iya benar. Sebelum Ibu melaksanakan kegiatan coaching, ya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Vera ya dalam melakukan coaching nantinya. Boleh Bu Vera ya? Boleh Pak. Jadi nanti pada saat Ibu Vera melakukan coaching, ya, coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik yang ada. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum nantinya Bu ya? Dan apakah sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching, ya, serta jawaban yang disampaikan oleh coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, ya, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan organisasi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Vera. Boleh Bu ya? Baik Pak, boleh. Yang pertama itu kompetensi apa yang ingin Bu Vera kembangkan dalam proses coaching nantinya? Ya, kompetensi inti coaching ya antara lain kehadiran penuh, present ya, mendengarkan aktif, dan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi kompetensi yang Bu Vera kembangkan itu ya kehadiran penuh, mendengarkan
aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya. Iya, benar. Adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bu Vera kembangkan dalam proses coaching nantinya? Ya, saya ingin mengembangkan bagaimana cara mendengarkan dengan aktif ya, serta bagaimana cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Jadi kompetensi yang ingin Bu Vera kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan dengan aktif dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, ya. Iya, benar. Nah, kira-kira ini Bu Vera indikator tercapaian dari kegiatan coaching ini apa? Nantinya ya setelah proses coaching, saya ingin coaching dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya ya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya sendiri, Pak. Jadi indikator tercapai itu ketika nanti coaching itu ya dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi-solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan di alaminya, ya. Ya, benar. Baik, Bu Vera, terima kasih atas jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching ini nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, boleh Bu, ya? Iya, Pak Eka, sama-sama. Terima kasih atas waktunya Bu Vera. Sama-sama, Pak Eka. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam, Bu Vera. Apa kabar Bu Tika? Alhamdulillah sehat, Bu Vera. Alhamdulillah saya sehat hari ini ya Bu Tika. Katanya Ibu Tika ingin menyampaikan sesuatu ya Bu Tika. Iya, Bu. Oh iya, mengenai apa ya Bu Tika? Gini loh, Bu. Saya kan melihat siswa-siswa saya itu semakin lama semakin kurang itu kesadaran membacanya. Jadi kesannya udah rendah minat baca mereka. Jadi minat membaca siswa-siswi di sekolah Bu Tika sudah rendah ya? Ya, benar sekali, Bu. Nah, kita punya waktu ya sekitar 15 atau 20 menitan. Kira-kira hal apa ya yang ingin Bu Tika dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Ini loh, Bu Vera, saya kan di sekolah, saya minat baca itu sudah rendah anak-anak ya. Saya ingin mereka itu tumbuh kesadaran dan senang membaca, membaca dari diri mereka sendiri. Jadi bukan atas perintah atau saat ke perpustakaan aja, yaitu karena ada kunjungan wajib. Dan bahkan setelah itu mereka nanti hanya main-main aja tuh di pustaka. Ya, jadi kan intinya Ibu Tika ini ingin meningkatkan minat membaca dari siswa-siswi di sekolah Bu Tika ya. Iya, Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu nih, siswa dikatakan untuk minat membacanya itu seperti apa ya Bu Tika? Ya, siswa yang senang membaca itu, Bu Vera, mengikuti kegiatan literasi tanpa adanya paksaan dan sering berkunjung ke perpustakaan tanpa menunggu jadwal kunjungan. Serta mereka juga membaca buku-buku yang ada di pojok baca serta membaca mading-mading kelas atau sekolah yang dengan sendirinya tanpa ada dipaksa oleh siapapun. Baik Bu Tika, jadi menurut Ibu mereka itu sudah tumbuh minat membacanya ketika mereka rajin membaca tanpa ada paksaan ya dari guru ya. Benar, Nah, Bu. kalau menurut Ibu ya, hal yang Ibu sampaikan tadi itu level ideal anak sudah berkembang minat dan untuk membacanya itu kan sudah di skala 10 lah ya. Kira-kira situasi saat ini minat atau kesadaran membaca siswa-siswi Ibu di sekolah itu berada di level berapa ya Bu Tika? Jadi kalau berdasarkan pengamatan saya ya, dari level 1 sampai 10 tuh siswa saya masih di skala 6, Bu Vera. Terus kira-kira nanti ke depannya minat membaca siswa di sekolah Ibu, keinginan Bu Tika ada di skala berapa ke depannya? Saya mau minatnya itu bertambah lah, minimal 8 gitu ya, Bu Vera ya. Jadi sementara cukup di 8 dulu. Ya, jadi Bu Tika ingin minat membaca siswa itu bertambah menjadi 8 ya, skala 8. Kira-kira ya Bu Tika, apakah Ibu sudah
punya rencana ke depannya agar minat membaca siswa-siswi di sekolah ibu itu meningkat? Nah, itulah yang selama ini saya pikirkan, Bu Vera. Jadi hal nanti yang dapat meningkatkan minat membaca siswa, saya niatnya ingin membuat perpustakaan digital di sekolah agar siswa dapat mengunjungi perpustakaan kapan saja via online, dan mungkin dengan menyediakan game-game edukasi ya Bu Vera ya. Di dalamnya ada game-game, serta menyertakan buku-buku yang dengan desain yang menarik. Dan strategi saya yang kedua itu yaitu melakukan workshop atau pelatihan agar siswa itu bisa meningkatkan minat baca mereka itu lebih. Nah, dari kedua strategi ya yang Ibu Tika rencanakan ini, strategi mana dulu ya yang ingin Ibu segera laksanakan di sekolah? Rencana sih yang akan saya laksanakan terlebih dahulu yaitu membuat perpustakaan digital, karena saya rasa strategi ini sangat efektif dan siswa lebih tertarik dengan hal ini. Oh iya, wah, strategi yang sudah Ibu rencanakan itu sangat menarik ya, dan keren, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini ya. Ini kan sudah era digital ya Bu ya. Lalu kira-kira kapan rencana ini akan dilaksanakan Bu Tika? Insya Allah secepatnya Bu Vera, mungkin dalam minggu ini akan saya laksanakan. Baik Bu Tika, dalam kegiatan ini ya kira-kira siapa saja yang akan Ibu libatkan? Tentunya pihak perpustakaan sekolah dulu ya Bu Vera ya, dan tim ahli IT yang mampu membantu saya untuk membuat aplikasi perpustakaan digital, serta nanti kami mungkin bisa berkolaborasi itu dengan pihak perpustakaan daerah. Jadi kami bisa sekali-sekali kunjungan ke perpustakaan daerah gitu. Wah, luar biasa ya rencana Ibu Tika ini yang disampaikan barusan. Tinggal action aja ya kapan dilaksanakannya. Baik Ibu Tika, kita sudah di penghujung sesi ini ya. Kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini Bu? Alhamdulillah, jadi dari percakapan ini tadi awalnya masih bingung ya Bu Vera ya, sehingga mengajak ngobrol Bu Vera yang bagaimana cara meningkatkan minat baca, dan sekarang alhamdulillah saya dapat pencerahan tentang rencana atau strategi yang akan saya lakukan untuk meningkatkan minat baca siswa saya. Terima kasih banyak ya Bu Vera ya. Sama-sama Ibu Tika. Jadi pada intinya Ibu sudah menemukan sebuah solusi ya dari permasalahan yang Ibu hadapi saat ini ya. Iya benar sekali Bu Vera. Baiklah Bu Tika ya, besok kita berbincang-bincang lagi ya Bu Tika. Mungkin minggu depan atau kapan ketika nanti Ibu sudah merealisasikan rencana Ibu ini, saya akan penasaran ya dengan hasilnya ya Bu Tika. Mudah-mudahan Ibu Tika berhasil dengan apa yang sudah direncanakan. Ya amin, mohon doanya Bu Vera ya. Ya amin. Terima kasih Bu Vera. Sama-sama Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Vera. Waalaikumsalam Pak Irfan. Gimana tadi proses coaching Ibu? Apakah sudah berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah ya Pak Irfan. Tadi coachingnya berjalan dengan sangat lancar sekali. Begini Bu Vera ya, setelah saya melakukan observasi ya terhadap coaching Ibu tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apakah boleh Bu Vera? Boleh Pak. Apa saja ya yang sudah didapat dari proses coaching tadi terkait indikator tentang capaian? Ya, tadi pada saat proses coaching saya sudah menggunakan algoritma ya, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan coaching. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi diri coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu Pak. Jadi Bu Vera sudah berhasil ya melakukan proses coaching ya, yang dengan menggunakan telur cerita ya. Nah, jadi saya mengikuti kegiatan coaching Bu Vera, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Ya, jadi Ibu sudah melakukan proses coaching dengan telur cerita, sudah menanyakan tujuan
tujuan, sudah mengidentifikasi, Ibu sudah mengarahkan Koci untuk menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilaksanakan, dan sudah membantu Koci menemukan rasa tanggung jawab dan dari diri Koci agar rencana nantinya dapat dilakukan dengan baik dan lancar, kira-kira ya. Tadi saya juga mengamati ya, sudah melihat Ibu Vera itu fokus ya dalam kegiatan coaching tadi, dalam kemudian yang artinya ya Ibu Vera sudah mencapai kompetensi present atau kehadiran penuh dalam kegiatan coaching ya, mendengarkan dengan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan data kunci yang disampaikan coaching tadi ya. Kira-kira ya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching pada hari ini? Baik Pak, saya ingin ya mempelajari lebih dalam lagi tentang algoritma ini ya pada proses coaching, sehingga ya ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching kembali ya, hasilnya akan lebih baik lagi dari sebelumnya Pak. Baik Bu Vera, ya luar biasa sekali Ibu ya. Jadi Ibu ingin belajar lebih dalam lagi tentang algoritma ya. Jadi misalnya menyempurnakan lagi mungkin ataupun mengembangkan lagi Ibu ya, agar proses coaching selanjutnya akan lebih baik Ibu ya, kira-kira begitu. Baik Ibu, menurut saya luar biasa sekali apa yang telah Bu Vera berikan dalam proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ya ke depannya. Terima kasih sudah berkenan yang ngobrol dan sharing kepada saya ya. Ya, sama-sama Pak Evan. Saya mohon izin Bu Vera ya. Iya Pak Evan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Evan.